Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhilun nasal jannata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berakhlak yang baik. Secara umum, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak terkumpul dalam 4 hadis. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Perkataan yang baik adalah perkataan yang bermanfaat. Perkataan yang di dalamnya ada disampaikan kalimat-kalimat thayyibah. Perkataan yang di dalamnya bernilai pahala. Itu perkataan yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diam. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man somata naja." Ya, diam itu lebih selamat. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ali bin Husain. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Sebaik-baik keislaman seseorang atau tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah manakala ia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di antaranya adalah perkataan tadi. Dia mampu meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Dia mampu meninggalkan aktivitas-aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Ya, dia hanya mau beraktivitas atau berkata yang ada manfaatnya, terutama manfaat untuk agama dan akhiratnya. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ausini, wahai Rasulullah, nasihati aku." Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab." Jangan marah. Faraddada miraran. Kemudian laki-laki itu terus mengulangi ucapannya, "Ya Rasulullah, ausini, nasihati aku." Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap berkata, menjawab, faqala la taghdab. Ya, jangan marah. Ya. Ini hadis yang ketiga. Ya, jangan marah. Maka salah satu di antara pintu surga itu, di sana tersedia pintu yang khusus bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan mampu memaafkan, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jangan marah ketika diri pribadi ini disakiti. Sebagaimana Rasulullah SAW, setiap kali pribadi beliau disakiti, maka beliau lebih memilih untuk memaafkan dan bahkan mendoakan. Kemudian di hadis yang keempat diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Kecintaan dalam dua hal. Yang pertama adalah kecintaan dalam hal dunia. Ya, akhirnya kemudian dia saling tolong menolong, membantu saudaranya, menunaikan hajat saudaranya. Kemudian yang kedua adalah kecintaan dalam hal akhirat.
dalam hal agama. Nanti dibuktikan dengan dia ketika ada teman atau saudaranya yang berbuat maksiat, maka kemudian dia menasihati, ya, amar ma'ruf nahi munkar, supaya kemudian saudaranya tersebut atau temannya tidak tergelincir ke dalam kemaksiatan yang berujung kepada dimasukkannya ia ke dalam neraka. Ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 inti daripada akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berkata yang baik, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian jangan marah ketika diri ini disakiti atau terzalimi. Kemudian yang keempat adalah mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Akhukum fillah Aziz Abu Faiz Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.